Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Junia, sarjana keperawatan, nurse magister keperawatan, dosen di Akademi Keperawatan Bunda Delima Bandar Lampung pada program studi D3 Keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah keperawatan anak merupakan mata kuliah yang didapat pada semester 3 atau semester ganjil dengan bobot SKS 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun pencapaian pembelajaran program adalah yang pertama, menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia. Mampu memberikan asuhan keperawatan individu, keluarga, kelompok, baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Kemudian, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang dipilih dari beragam metode yang sudah maupun yang belum baku, dan dengan menganalisis data menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah yang pertama, mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak, mampu menguasai konsep keperawatan anak sehat. Yang ketiga, mampu menguasai konsep neonatus esensial. Yang keempat, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan anak sakit. Yang kelima, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. Yang keenam, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik. Ketujuh, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persarafan dan muskuloskeletal. Kedelapan, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem regulasi dan imun. Yang kesembilan, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi. Ke-10, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan berkebutuhan khusus. Yang ke-11, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan perkemihan atau kelahiran kongenital atau perioperatif care. Yang ke-12, yaitu mahasiswa mampu menguasai kemampuan manajemen terpadu balita sakit atau MTBS di tatanan pelayanan kesehatan. Untuk deskripsi singkat mata kuliah keperawatan anak, mata kuliah keperawatan anak ini tentang konsep, teori, serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Bahan kajian pada mata kuliah keperawatan anak ini, yang pertama, konsep dasar keperawatan anak, konsep keperawatan anak sehat seperti pertumbuhan dan perkembangan, terapi bermain, imunisasi, atau komunikasi pada anak. Kemudian ada konsep neonatus esensial, konsep asuhan keperawatan anak sakit. Kemudian ada konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler.
konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persyarafan dan muskuloskeletal, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem termoregulasi dan imun, konsep asuhan keperawatan bayi resiko tinggi, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan berkebutuhan khusus, konsep asuhan keperawatan pada bayi dengan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan, perkemihan atau kelainan kongenital perioperatif care, dan konsep manajemen terpadu balita sakit MTBS di tatanan pelayanan kesehatan. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan di Akademi Keperawatan Bunda Delima adalah menggunakan hybrid learning, yaitu secara luring dan daring. Untuk kegiatan proses pembelajaran luring seperti di kelas tatap muka dan praktek laboratorium. Sedangkan kegiatan pembelajaran daring melalui aplikasi WA Group, Zoom, YouTube. Kemudian untuk pengiriman materi perkuliahan, ujian UTS dan UAS, tugas serta kuis melalui LMS dengan aplikasi Edlink yang terintegrasi dengan Siakat. Inovasi dan strategi pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa terhadap asuhan keperawatan anak sehat dan sakit maupun di tatanan pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat, serta agar tercapai hasil pembelajaran yang maksimal dengan lulusan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian, metode proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak di Akper Bunda Delima itu yang pertama dengan metode diskusi, metode demonstrasi, kemudian adalah diskusi kelompok. Metode ceramah ini dilakukan di kelas, kemudian demonstrasi bisa dilakukan di laboratorium, kemudian diskusi kelompok ini dibagi beberapa kelompok untuk membuat makalah sehingga mahasiswa mampu atau bisa untuk dipresentasikan dan diskusi bersama. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya menyiapkan bahan ajar, buku ajar, dan modul pembelajaran, serta artikel yang relevan dengan topik pembelajaran, dan modul praktikum untuk kegiatan pembelajaran di laboratorium. Sistem penilaian pada mata kuliah keperawatan anak di Akademi Keperawatan Bunda Delima itu terdiri dari teori dan praktikum. Teori 50% dan yang terdiri dari tugas 20%, kuis 15%, UTS 30%, UAS 35%. Praktikum laboratorium 50% dengan ketentuan kehadiran harus 100%. Hasil penilaian bisa dilihat di Edlink dan Siakat masing-masing mahasiswa. Jika nilai mahasiswa belum mencapai batas lulus, mahasiswa akan diperkenankan mengulang atau perbaikan ujian. Demikian penjelasan RPS keperawatan anak. Berikut ini saya sampaikan video proses pembelajaran di kelas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan dan praktekum di laboratorium dengan materi pemeriksaan antropometri pada anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang keperawatan anak dengan topik pertumbuhan dan perkembangan. Ini masih berhubungan dengan yang pertemuan kemarin tentang sistem perlindungan anak. Masih ingat? Sistem perlindungan anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum pertumbuhan dan perkembangan Ibu jelaskan, Ibu mau nanya kemarin kan tentang sistem perlindungan anak. Berarti kan berhubungan dengan anak.
pertumbuhan dan perkembangan juga berhubungan dengan anak. Yang ibu tanyakan masih ingat di antara kalian tentang pengertian dari anak? Ya silakan Samsul. Izin menjawab Bu. Ya. Seseorang yang berusia 18 sampai 20 tahun. Anak adalah, silakan dulu. Anak adalah yang berusia antara 18 sampai 20 tahun. Kita lihat nih, yang dijawab cuma Samsul. Sebelumnya terima kasih Samsul atas jawabannya. Kita akan lanjut ke ini. Siapa yang dimaksud dengan anak? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ya, jadi anak itu adalah anak yang berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan. Nah, yang saya tanya, kalau usianya 18 tahun tapi sudah menikah, termasuk dari anak? Masih anak? Walaupun sudah menikah? Masih. Kalau dia sudah menikah, itu sudah bukan anak lagi. Kalau kalian umurnya berapa? 20. Berarti sudah sebentar lagi sudah punya tanggung jawab masing-masing. Ya. Kalau menurut WHO ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kalau menurut WHO anak itu sampai usia 21 dan belum menikah. Tapi kalau sudah menikah sudah tidak termasuk dari anak. Jelas? Jelas. Oke, kita lanjut. Nih, periode kehidupan anak rentang waktunya dari lahir tadi kan itu yang dalam kandungan, ya, dari janin kemudian ke bayi, anak kecil, kemudian prasekolah, sekolah, remaja, ya. Yang terakhir itu usia 18 tahun itu usia remaja dan dewasa. Ini antara yang dikatakan anak dari janin, ya, sampai dengan remaja. Ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun Nomor 23 Tahun 2002 dan 2014. Ya. Kalau WHO kalian masih termasuk yang penting belum menikah. Oke, ini pertumbuhan. Nah, sebelum lanjut ke pertumbuhan tadi anak, sekarang kan karena kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan, yang ditanya pertumbuhan. Siapa yang bisa jawab tentang pengertian dan pertumbuhan? Ya, Aura, silakan. Pertumbuhan yaitu perubahan fisik daripada setiap individu, contohnya itu penambahan berat badan, terus tinggi badan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk jawaban. Pertumbuhan, proses perubahan fisik yang terjadi pada individu meliputi penambahan berat badan, ya, tinggi badan sejalan dengan usia. Maksudnya sejalan dengan usia ini adalah usia kalian. Kalau bayi baru lahir kan dia berat badannya biasanya 3 kilo atau 300 gram ya. Kemudian panjangnya rata-rata 48 sampai dengan ada yang 50. Nah, itu sesuai dengan usianya maksudnya. Kalau kalian tinggi badannya seandainya 155, beratnya 50, itu berarti sesuai dengan usianya. Ya, di sini. Dengan usia mulai dari janin mulai periode prenatal, tahu prenatal ya, dalam kandungan, kemudian dari postnatal setelah lahir hingga kedewasaannya. Nah, ini contohnya penambahan berat badan dan tinggi badan. Ini dari kecil nih kan, baru lahir. Kemudian nomor 2 agak tinggi ya, jadi penambahan berat badan. Kalau ini setiap bulan, kalau bayi baru lahir setiap bulan ditimbang. Ya, ini contohnya dari pertumbuhan. Kemudian ini kecepatan pertumbuhan anak usia dini, ada kenaikan berat badan dan pertumbuhan sel otak. Ya, jadi sel otak ini itu akan tumbuh dengan cepat dalam kandungan. Makanya kenapa pas saat dalam kandungan itu dianjurkan memberi apa? Si ibu dikasih apa? Asam folat ya. Ini ya harus untuk pertumbuhan sel otak.
Makanya sebelum kalian menikah atau mau ada persiapan menikah, bagusnya kalian minum asam folat kan untuk persiapan pertumbuhan sel otaknya. Kemudian kenaikan berat badannya ya dikasih nutrisi dari awal 1 minggu ini, kemudian saat lahir 2,5 ya kan, kemudian 5 tahun 6 sampai 60 tahun dia akan naik, jadi tidak berkurang. Paham untuk kecepatan pertumbuhan? Lanjut ke perkembangan. Nah, kalau tadi tentang fisiknya, kalau ini perkembangan itu tentang apa? Fungsinya, motoriknya, ya, tentang motoriknya. Nah, di sini adalah perubahan pada aspek fisik maupun psikis serta perilaku, ya, dari yang baik, ya, yang kurang tahu, dia akhirnya tahu maksudnya begitu. Berupa kemampuannya berlangsung secara sistematis, berurutan, progresif, dan berkesinambungan, yang mana bisa tetap dan tidak dapat diputar diulang kembali meliputi emosi sosial maupun kemampuan keterampilan dan bahasa. Maksudnya di sini tidak bisa diulang. Merangkak kali bisa diulang kan? Kalian melewati merangkak? Pastinya melewati merangkak. Habis merangkak berdiri, habis berdiri dia berjalan. Itu namanya perkembangan. Ya, jadi yang tidak bisa nulis, jadi yang tidak tahu jadi tahu. Itu namanya perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi bertambahnya fisik, kemampuan fisik. Ya. Kita lanjut ke apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif dapat diukur. Ya. Kalau perkembangan tidak dapat diamati secara langsung atau kualitatif. Psikisnya, mentalnya, sosial. Kalau perkembangan tadi fisik kan bisa tuh tinggi badan, berat badan, meningkat kepala, meningkat dada, meningkat lila. Gitu. Kalau perkembangan psikisnya, mental, sosialnya, psikisnya itu adalah dia tidak marah atau tidak, mentalnya dia suka menerima atau suka marah-marah tidak, sosialnya dia hubungan dengan teman-temannya bagaimana, itu perkembangan. Ya. Kemudian, nah ini pertumbuhan, ya. Pertumbuhannya dari yang tadi 2 tahun, 6 tahun, ini dia meningkat namanya pertumbuhan. Tahap perkembangan, ya, dari prenatal masih dalam pembuahan di dalam perut, kemudian ada infant 0 sampai 1 tahun, kemudian toddler usia 1 sampai 3 tahun, preschool 3 sampai 6 tahun. Ini adalah tahap perkembangan. Sampai dia remaja dewasa itu masih tahap perkembangan. Ya. Kemudian kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak ada stimulasi lingkungan. Ya. Stimulasi lingkungan, anak itu harus mendapatkan lingkungan yang bagus. Ya. Kemudian interaksi ini maksudnya sosial terhadap lingkungan juga. Nih, ciri-ciri anak bertumbuh dengan baik. Sebelumnya ada yang mau tanya? Yang tadi? Bu, ya bertanya. Silakan bersingkat. Perbedaannya pertumbuhan dan perkembangan tadi itu apa? Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang bisa jawab? Terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Pertumbuhan itu karena penambahannya ada fisik. Kalau perkembangan biasanya tentang perkembangan fisiknya, emosinya, ya, kemudian psikisnya. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau pertumbuhan itu bisa diukur, kalau perkembangan tidak bisa diukur karena usianya akan setiap anak akan berbeda-beda. Ya, walaupun satu kandungan itu akan berbeda-beda. Nah, ini ciri-ciri anak bertumbuh dengan baik, aktif, sehat, tumbuh bertambah tinggi, bertambah berat badan. Faktor yang mempengaruhi ada genetik, keturunan, lingkungan, ya, kemudian nutrisi. Nah, ini nutrisi paling penting, 1000 hari kehidupan dalam kandungan sampai dengan 2 tahun. Ya, itu ada nutrisi harus terpenuhi. Ya. Kemudian ada hormon, kemudian ada love atau kasih sayang. Beda antara yang anak-anak yang suka dimarahin sama yang jarang dimarahin. Ya, pertumbuhan akan berbeda. Ini peran nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif
0 sampai 6 bulan. Manfaat ASI untuk nutrisi dan stimulasi, ya. Stimulasi, tahu kan? Rangsangan, ya. Jadi anak itu harus diberi rangsangan, harus diberikan stimulasi. Contohnya tadi kalau anaknya belum bisa mewarnai, dikasih rangsangan tulisan pewarna itu biar dia merangsang untuk bisa menulis. Tapi kita akan ada diskusi apa manfaat materi pertumbuhan dan perkembangan hari ini, ya. Jadi nanti kalian setelah selesai boleh diskusikan. Nanti kita akan untuk pertemuan berikutnya kita sekilas mengenal materi tentang tumbuh kembang kembali, mengingat kembali atau merecall ya, biar kalian selalu ingat. Jelas? Ada yang mau tanya kembali untuk materi hari ini? Ya. Jadi Ibu akan menyimpulkan tentang materi hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tadi kalau pertumbuhan itu bisa diukur, ya. Kalau perkembangan tidak bisa diukur, contohnya pertumbuhan itu tinggi badan, berat badan. Kalau perkembangan itu adalah yang belum bisa merangkak, yang bisa merangkak, dari merangkak, berdiri, dan berjalan. Itu perkembangan. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada lingkungan, ada genetik, ada hormon, kemudian ada apa lagi? Ada kasih sayang, ada lagi nutrisi, ya. Itu adalah faktor. Kemudian stimulasi untuk pertumbuhan dan perkembangan atau manfaat pertumbuhan dan perkembangan itu adalah untuk mengetahui anak ini mampu atau anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia atau tidak, ya. Kemudian stimulasinya untuk tumbuh kembang tadi ada nutrisi dan stimulasi atau rangsangan. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup ya untuk yang ini pertemuan pertumbuhan dan perkembangan. Besok kita akan belajar tentang pertemuan keperawatan anak. Untuk pertemuan berikutnya ada topik tentang terapi bermain. Kemudian setelah terapi bermain nanti kita akan ada praktek laboratorium tentang pemeriksaan antropometri. Jadi berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nanti untuk prakteknya ada pemeriksaan antropometri. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang praktek pemeriksaan antropometri, cara mengukur antropometri yang terdiri dari apa teh? Antropometri? Lingkar kepala, berat badan, lingkar lengan, lingkar dada, dan lingkar perut. Nah, tujuan dari pemeriksaan antropometri itu adalah untuk mengetahui tumbuh kembang bayinya, anaknya sesuai atau tidak dengan usianya, ya. Jadi pemeriksaan antropometri tadi terdiri dari tinggi badan, ya, tinggi badan, kemudian berat badan ditimbang anaknya, lingkar kepalanya, kemudian lingkar dada dan lingkar perut sesuai atau tidak dengan usia anak. Nah, untuk pemeriksaan atau cara pemeriksaannya adalah kita ada fase apa? Pertama, prainteraksi. Nah, fase prainteraksi kita akan jelaskan tentang alatnya, alat yang digunakannya, ini tahu? Meteran ya, betul. Kemudian handscoon, walaupun kita pada anak tetap ada safety-nya, ya, pakai handscoon. Kemudian ada timbangan, tahu ya timbangan ya, tahu bacanya ya, bisa. Oke. Nah, pertama setelah fase prainteraksi kita ada fase interaksi. Nah, fase interaksi di sini adalah untuk mengetahui memberi izin, ya, memberitahu kepada ibunya bahwa akan dilakukan pemeriksaan antropometri, dikasih tahu tujuannya. Jadi contohnya seperti ibu siang hari ini anak ibu akan dilakukan pemeriksaan antropometri yang tujuannya untuk mengetahui tumbuh kembang anak sesuai atau tidak dengan usia si
anak ibu bersedia atau tidak. Kalau sudah bersedia, kita lanjut ke fase kerja. Fase kerja pertama adalah pemeriksaan. Jadi kan kita karena timbangnya di sini mau ditimbang dulu atau diukur dulu. Diukur menggunakan meteran ya. Sebelum diukur menggunakan meteran kita pakai handscone. Bisa pakai handscone ya? Jadi kita ukur ya. Ini ada angka 0 dari 0, kemudian kita putarkan. Nah, cara mengukurnya adalah kita lihat ya. Nah, ini ya. Dari frontal ke oksimutar ya, sampai ketemu di angka 0. Kemudian kita lihat ya. Setelah kita lihat, dapatnya berapa? Kita cek. Nah, 33. Nah, kepala normalnya 35 sampai dengan 36. Ya. Kemudian setelah lingkar kepala kita ada tinggi badan. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki ya. Ini kan kakinya nekuk nih, harus kita luruskan sampai dengan ke mana? Ujung kaki. Ini jari atau tumit? Tumit ya, sampai dengan tumit. Nah, kita lihat, oh tingginya ada 40 cm, bukan 40 kilo ya, 40 cm. Nah, karena setelah itu lingkar kepala, tinggi badan sudah, kita lanjut ke lingkar dada. Nah, dadanya kita harus buka. Maaf ya Dek, jangan lupa komunikasinya. Walaupun adiknya bayinya belum bisa ngomong, tapi tetap ada komunikasi. Buka. Kalau lingkar dada harus melewati kedua puting ya, tengah ini di angka 0, kemudian sampai di atas puting, muter. Nah, kita atasin dulu. Kemudian lewati puting satunya lagi. Nah, ketemu di angka 0-nya berapa? Nah, ini di angka 36 ya, normalnya 36 sampai dengan 38 ya. Setelah lingkar dada, kita lanjut ke lingkar perut. Nah, sampai dengan umbilikus kita ukur ya. Setelah selesai, oh sama di angka 38 ya. Itu adalah tadi pemeriksaan antropometri. Kalau sudah timbang berat badannya, kita lihat. Bisa membaca ya. Oh, beratnya ada 300 gram. Berarti 3 kilo. Ya. Nah, kalau belum sampai di angka 0, biasanya kita ada belakangnya ini diputer sampai dengan angka 0. Kalau sudah, kita angkat. Nah, kita pakaiin baju lagi. Sudah, habis itu kita ke terminasi ke orang tuanya. Oke Ibu, anak Ibu sudah dilakukan pemeriksaan antropometri. Alhamdulillah hasilnya tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lingkar dada, lingkar perut sesuai dengan usia anak Ibu. Jadi Ibu tidak usah khawatir untuk masalah pertumbuhan di anak Ibu ya. Habis itu terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Setelah kita fase terminasi, kita bereskan alatnya ya. Selesai. Oke, itu tadi tentang pemeriksaan antropometri ya.
Jadi pemeriksaan antropometri itu ada lingkar kepala, ya, lingkar dada, lingkar perut, tinggi badan dan berat badan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, paham ya.